Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuda Yunanta Putra mewakili kelompok saya yang beranggotakan Rivaldo Adiwinata, Helmi Kurniawan, dan Pratama Puji akan mendemokan bagaimana program kami berjalan. Baik, langsung saja kalau begitu kita masuk ke dalam programnya. Ya, ini jika dilihat Solution Explorer, program kami terdiri dari 4 dataset, 3 crystal report, lalu juga ada 1, 2, 3, 4, terdapat 4 objek, ditambah dengan beberapa form yang merupakan tampilan dari program. Lalu jika dirun, oh iya, kami juga menggunakan database Oracle. Lalu untuk semua modul ya kurang lebih telah kami implementasikan. Untuk menjelaskan masing-masing modulnya akan lebih enak jika langsung saja sambil dilihat pada programnya. Nah, ini selamat datang. Program kami sendiri merupakan program kasir ya, program kasir sekaligus pencatatan dari toko sumber rezeki. Untuk sekilas, toko sumber rezeki sendiri itu merupakan toko-toko sembako yang untuk menggrab kalangan-kalangan rakyat lah. Nah, jadi yang beli itu ya orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Lalu juga ada adik-adik beli es krim. Lalu pada program kami terdapat 3 privilege. Privilege pertama yaitu admin. Admin sendiri ya mempunyai privilege untuk mengakses seluruh program kami. Lalu ada juga gudang. Gudang mempunyai akses untuk bagian per stok-stokan saja. Lalu jika kasir itu mempunyai privilege mengatur transaksi yang jadi misal ini ada orang beli. Nah, itu nanti habis berapa segala macam dicatat. Nah, itu berarti mengurus transaksi saja. Oke, itu tadi penjelasan singkat terkait program kami. Langsung saja pertama-tama kita akan memulai dari kasir. Nah, jadi kita ingin menjelaskan perihal kasir terlebih dahulu. Ini login kasir. Nah, pada kasir sendiri kami menggunakan beberapa modul ya. Form dan toolbox, selection dan looping pada form, connected environment, dan error handling. Ya kurang lebih sama seperti login. Akan tetapi pada transaksi ini sendiri itu ada proses yaitu pencatatan, lalu menghitung ya. Agar lebih jelas langsung saja kita ke programnya. Nah, lalu nih misal katakanlah saya ingin membeli barang, nih beras. Lalu dicek harganya berapa, cek 12.500. Nah, untuk memasukkan ke dalam data view-nya itu kita tekan enter. Nah, udah masuk itu. Lalu berikutnya katakanlah mau beli mie sedap, cek, tekan enter lagi. Lalu setelah mie sedap, katakanlah yang beli kepalanya pusing, kebanyakan micin, beli Delcolgen, cek harganya 2.000, enter. Nah, sudah masuk. Setelah itu ditekan check out. Nah, pada check out ini terlihat ada jumlah barangnya 3. Lalu total harganya 17.000, nominal yang dibayarkan katakanlah 80.000. Berarti kembaliannya 63.000. Nah, ini selesai. Nah, berarti transaksinya sudah selesai. Jika ingin semisal ada pembeli lagi, nanti di logout lalu login lagi. Lalu untuk kode transaksinya sendiri itu kita menggunakan auto increment. Jadi tidak perlu menginput lagi, ya sudah otomatis. Hanya saja pembayarannya ini yang diatur mau tunai atau non tunai. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu logout. Oke. Oh iya, tadi saya tertinggal sempat ada yang tertinggal belum disampaikan. Pada akun kasir kita juga memanfaatkan materi dari modul transaksi. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke privilege atau akun berikutnya yaitu gudang. Ini
username-nya Gudang dengan password Gudang, tapi G-nya kecil. Lalu tekan enter. Nah, di sini kami menggunakan beberapa modul ya, yaitu master. Nah, pada master ini kami memanfaatkan form toolbox, selection looping form, connected and disconnected environment, dan error handling. Nah, lihat. Lalu pada tambah kami memanfaatkan form toolbox, selection, connected, disconnected, modifying form, dan error handling. Lalu pada ubah kami menggunakan form toolbox, selection, dan looping form, connected environment, disconnect, modifying form, dan error handling. Pada update kami memanfaatkan form dan toolbox, selection, looping form, connected environment, dan error handling. Lalu untuk report kami sama seperti yang lain, yaitu form toolbox, selection, connected environment, error handling, lalu akan tetapi ditambahkan dengan report. Oke, langsung saja kalau begitu ke teknis programnya ya. Nah, pada tadi di awal kan saya menyebutkan kalau yang mempunyai privilege semuanya yaitu admin, sedangkan pada Gudang sendiri itu privilege-nya hanya sebatas mengurus terkait perbarangan saja. Misal nih, jadi Gudang itu hanya bisa melakukan nih, katakanlah tepung ya, tepung itu hapus. Nah, yes, oke. Nah, hapus. Lalu katakanlah ini mie sedap, ubah mie sedap soto diganti mie sedap rendang. Simpan. Nah, ubah, mari kita lihat namanya berubah atau tidak. Nah, mie sedap rendang berubah ya. Oke, lalu tambah barang. Nah, nama barang misal mie sedap kuah bulgogi katakanlah. Bulgogi. Kategori bahan makanan, expirednya 2050 misal. Lalu kuantitasnya nih, kuantitasnya satu dus ada berapa? 24. Nih satuannya bisa pieces, kilo, on. Tapi kalau katakanlah satuannya tidak terdapat dalam drop down box, bisa ditulis langsung KRTN, karton ya maksudnya. Lalu harga beli satuan katakanlah 2.500 ya. Lalu harga jualnya misal 4.000. Nah, berarti keuntungan per unit 1.500. Simpan, input berhasil. Nah, setelah itu di close. Nah, ini berhubung pada form master ini kami memanfaatkan disconnect environment. Setelah kan disconnect environment sendiri itu kan antara VB dan database itu tidak langsung berhubungan, akan tetapi diperantarai lewat dataset. Jadi VB-nya ini tidak connect ke database-nya secara terus-menerus. Nah, connect-nya itu jika misal di refresh atau baru login saja. Oleh sebab itu, agar datanya keluar, kita refresh. Nah, ini sedap kuah sudah masuk. Nah, ini sedap kuah bulgogi. Lalu untuk Gudang sendiri juga bisa melihat report. Nah, ini ada report, kami memanfaatkan 3 report ya. Ada laporan penjualan, transaksi per hari, dan transaksi per bulan. Misal ini laporan penjualan. Nah, laporan penjualan pada tanggal ini laporan penjualan ini maksudnya yaitu laporan ya semua yang dijual selama sudah berjualan itu berapa barang. Nah, ini nama barangnya, lalu barang yang tersisa ada berapa nih. Jika ingin search bisa katakanlah gula, cari. Nah, ini gula. Oke, seperti itu untuk laporan barang. Lalu berikutnya ada laporan transaksi per hari. Jadi laporan transaksi per hari ini ya laporan
yang dilakukan pada masing-masing hari. Nah, ini bisa dilihat ada tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2. Nah, kita katakanlah ingin melihat pada tanggal 31 saja, itu ada berapa jumlah transaksi. Nah, ini ditekan. Nah, ini saya coba tekan 13 Juni. Nah, ini ada 5 transaksi 13 Juni. Lalu katakanlah ini kita coba awur ya. Pada tanggal 8 Juli. Loh, pada 8 Juli ini kosong. Mengapa? Karena pada tanggal 8 Juli belum melakukan transaksi sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Lalu berikutnya ada laporan per bulan. Nah, laporan per bulan ini itu kurang lebih teknisnya sama seperti laporan per hari, akan tetapi yang ditampilkan hanya bulan dan tahunnya saja. Jadi, nih pada bulan Juni 2020 itu ada 10 transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk master. Nah, untuk gudang. Lalu misal ya, oh ini Mas bisa dilihat ada transaksi, ini kan fiturnya admin. Loh, untuk masalah itu kami sudah menanggulangi. Nah, jika misal menggunakan gudang, maka akan ada if else-nya yang mengatur Anda tidak memiliki akses ke fitur ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjut kepada privilege berikutnya, yaitu admin. Admin sendiri merupakan pemilik dari toko sumber rezeki. Jadinya ya yang mempunyai privilege pada keseluruhan program. Oke, langsung saja kita login admin dengan password 1234. Ini kurang lebih mirip ya dengan gudang tadi, akan tetapi admin ini mempunyai beberapa kelebihan yang tadinya jika misal diakses pada gudang itu tidak bisa loh nih, tidak bisa user, transaksi, segala macam. Nah, tidak bisa kan? Oke, pertama-tama saya akan menyampaikan modul apa saja yang digunakan pada admin ini. Untuk masternya sama ya, kami menggunakan seperti yang tadi saya sampaikan, akan tetapi bedanya bisa mengakses master-master lain. Nah, ini master transaksi, master barang masuk, user, nah master barang. Jika pada gudang tadi hanya bisa mengakses master barang saja, karena gudang hanya berurusan dengan barang. Lalu pada admin ini juga bisa mengakses transaksi. Nah, jadi admin juga bisa melayani kasir juga bisa. Nih, jadi bisa mengakses transaksi ini. Lalu transaksinya juga sama seperti pada kasir. Lalu untuk, saya lupa menyampaikan, pada pembayaran itu kita memanfaatkan form dan toolbox, selection dan looping pada form, connected environment, error handling, dan transaksional. Lalu pada report tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang menarik, ada tambah user. Nah, pada admin ini juga bisa melakukan tambah user. Saya salah. Tambah user. Sebentar, mana yang tambah user? Sebentar. Start. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini. Nah, admin ini bisa tambah user. Sebentar, saya taruh mana ini tambah user? Tambah. Master user. Nah, jadi pada master lalu tekan mas tambah. Maka misal saya ingin membuat privilege karyawan 2, lalu passwordnya 1234, privilege-nya setara dengan kasir, buat user berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah muncul ya karyawan 2. Itu jika kita logout, coba karyawan 2 dengan password
1 2 3 4 login. Nah itu juga bisa. Ya intinya seperti itu. Akan tetapi mengapa kita tidak menyediakan fitur hapus pada karyawan ini? Dikarenakan jika semisal kita tambahkan hapus pada tabel barang-barangnya itu karyawan itu username-nya menjadi foreign key pada tabel lain, dan jika dihapus maka akan menimbulkan error intinya menyalahi aturan yang ada lah. Jadinya violence child tabel, biasanya errornya muncul seperti itu. Jadi untuk menghindari hal itu, kita tidak menyediakan fitur hapus pada akun, akan tetapi kami menjadikan itu mempunyai alasan. Ya pertama itu tadi, yang kedua agar ada historinya juga. Jadi pada transaksi itu yang melakukan siapa. Jika misal dihapus kan mau tidak mau transaksinya juga harus hilang. Jika transaksinya hilang ya jadinya tidak lengkap dong. Oleh sebab itu kami memutuskan untuk tidak menghapus, tidak menyediakan fitur hapus. Oke, kalau begitu kembali ke admin 1 2 3 4. Oke, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa mengakses master ini ya, masing-masing master. Nah, lalu pada ini tadi juga telah saya sampaikan bisa mengakses transaksi ya. Lalu misal search ini, nah search itu juga bisa kita. Nah beras, tepung, tepung tidak ada. Oke, tadi kan sudah saya hapus kan tepung. Nah, oh iya, tadi saya tidak memasukkan tepung ya. Saya memasukkannya mie sedap bulgogi, katakanlah bulgogi. Nah, ini bulgogi. Nah, bulgogi. Untuk search-nya sendiri kami tidak menggunakan query, jadi kami kami memanfaatkan sorting pada datasetnya. Nah, jadi seperti itu. Lalu pada master transaksi sendiri, barang masuk tidak ada hapus karena bersifat history. Yaitu tadi, jika semisal ada hapus ya, yaitu nanti takutnya tidak ada historinya saja. Oleh sebab itu kita tidak mengadakan fitur itu. Nah, lalu untuk hapus juga sama seperti gudang, kita juga bisa nih sedap bulgogi. Hapus. Lalu ubah juga bisa, sama, katakanlah beras ini saya ganti beras saudara kembar, simpan. Nah ini ya ada berubah. Lalu tambah juga bisa ya, tambah nama barang, misal OBH, kategori obat, lalu expired 2050 katakanlah. Kuantitasnya 5, 6, 8, 10 pieces katakanlah. Harga beli satuannya katakanlah 5.000 lah. Harga jualnya 10.000 katakanlah. Simpan. Itu udah masuk. Jangan lupa refresh. OBH. Ya kurang lebih sama, bedanya bisa mengakses transaksi dan master ya, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada salah ucap atau lain-lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.